Oke. Dari nomor 1 dulu ya. Manakah ilustrasi berikut yang merupakan ikatan V? Nah, ikatan V adalah ikatan yang terbentuk karena kedua orbital P maupun D itu samping-menyamping gitu. Samping. Jadi strukturnya kayak gini ya. Kira-kira yang mana yang seperti ini? Mudah saja ya, yang jawabannya yang ini, yang E. Nah, ini kan sefasa dua-duanya. Jadi bisa lah ya semuanya kalau kayak gini. Kalau ini sigma, ini sigma, ini sigma. Nah, kalau ini nggak terjadi ikatan. Karena kenapa? Karena dua fasa yang overlap ini berbeda, jadi nggak bakal terjadi ikatan gitu. Sebagian fasanya plus dan sebagian fasanya min. Kalau di total plus 1 dikurangi min 1 dikurangi 1 sama dengan 0 gitu. Jadi tidak terjadi ikatan. Oke. Terus yang kedua, molekul yang dapat dijelaskan dengan baik oleh teori ikatan valensi adalah, nah, teori ikatan valensi itu adalah teori yang belum dicampurin sama yang kayak orbital molekul bla 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 kayak gitu. Jadi makanya dia belum bisa memprediksi dia belum bisa memprediksi kenapa kok atom karbon itu bisa berikatan 4 gitu. Bisa punya 4 tangan gitu. Nah, terus kalau misalnya dari sini sama gini, prediksi-prediksi bentuk-bentuk molekulnya ini kalau misalnya punya 2 tangan kayak gini 90 derajat gitu sudutnya. Nah, makanya kalau dari sini yang kita lihat yang dijelaskan dengan baik oleh teori ikatan valensi yang mana nih kira-kira? Kalau ini kan sudutnya masih 90 derajat, nggak sinkron. Ini 109,5 nggak sinkron sama itu ya, sama prediksinya kan segi 4. Nah, ini kalau yang ini prediksinya bakal jadi segitiga biasa, tapi ternyata sudutnya ya sekitar 107 kan ya. Terus ini H2S yang mirip H2O kan kasusnya. Jadi satu-satunya yang mungkin adalah yang linear. Nah, begitu kawan-kawan. Kalau ada yang kurang setuju bilang aja ya. Karena bisa aja aku salah di sini kayak gitu penjelasanku. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan nomor 3 ya. Oke, manakah ungkapan yang tepat untuk menghitung luas daerah S pada gambar berikut? Nah, S itu kalau kita lihat di sini ternyata S itu adalah daerah overlap antara keduanya. Nah, luas daerah S itu dihitungnya caranya gimana? Caranya kita harus mengintegralkan fungsi yang menunjukkan overlap keduanya gitu. Kalau misalnya ini si 1 kuadrat theta, ini kan artinya probabilitasnya sini semua gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang sini doang, berarti integral C1 C2 theta gitu. Sama definisinya sama S, overlap integral gitu. Oke, jawabannya jadi A ya. Sementara kalau misalnya yang B sama yang E enggak ya, soalnya kan itu kan kayak ngitung expectation value kan, jadi ya harusnya enggak. Oke. Terus selanjutnya nomor 4.
pernyataan mengenai molekul di atom homonukleer berikut yang benar adalah, nah, kita harus uji satu-satu nih, apa nih, sifat-sifatnya. Nah, pertama dari yang A dulu, O2 2-. Kira-kira bentuk diagram orbital molekuler seperti apa? Ini aku ganti dulu jadi paper background-nya jadi roll with vertical line. Ini nomor 4. O2 2-. Strukturnya kayak gimana? Berarti ini yang overlap satu S-nya. Ini kan elektronnya lebih dari itu ya. Lebih dari 14 ya. Jadi yang didahulukan adalah sigma dulu. Nggak terjadi mixing orbital lagi gitu. Nah, kalau O kan ikatan elektron valensinya ada 6 ya harusnya. Tapi kalau O22 berarti ada 7 dua-duanya. Berarti ini ada 2. Berarti masih ketambahan 5 lagi gitu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 5 tambah 2 10 kan? 7, 8, 9, 10. Jadi kalau misalnya dia berpasangan semua, artinya sifatnya dia magnetik. Oh ya, satu hal yang perlu kalian ingat di sini, di pembentukan orbital molekul. Nah, kalau misalnya terbentuk ikatan sigma yang satu fasa, yang apa nih, yang sigma bonding sigma, ini simetrinya itu Gerade. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ini diinversikan kan bentuknya sama aja, nggak berbeda fasa kan. Jadi simetrinya sigma G, Gerade. Sedangkan kalau misalnya yang anti bonding, simetrinya adalah ungerade. Karena kenapa? Karena kan bentuk ikatannya bakal kayak gini kan. Apa namanya, yang satu beda fasa kayak gini. Nah, ini kalau misalnya aku inversikan kan tandanya bakal berubah tanda. Jadi yang ini bakal ada di sini, terus yang ini bakal ada di sini. Makanya kenapa disebutnya ungerade, karena nggak simetris secara inversi gitu. Nah, sedangkan orbital yang P kalau misalnya bonding sifatnya kayak gini. Ini kalau misalnya kita inversi, dia kan bakal bentuknya jadi kayak gini kan. Jadi berbeda fasa kan. Jadi P yang sifatnya bonding disebutnya adalah V ungerade. Tapi V yang sifatnya anti bonding adalah V gerade. Kayak gitu. Oke, semuanya kalian boleh dicek. Jadi kalau misalnya ini udah bener, yang lainnya udah pasti salah ya. Homonya H2 kan berarti itu ya, sigma 1S, bukan sigma itunya, bukan sigma anti bondingnya, karena kan kayak gini. Berarti yang terokupai paling besar adalah yang ini kan, yang bonding kan, yang energinya lebih rendah. Nah, N2 memiliki orde ikatan 2 dan tidak ditarik medan magnet. Ya, orde ikatannya N2 berapa kan? Strukturnya N2 kan kayak gini ya, 3 ya, berarti jelas salah gitu. Terus yang D, orde ikatan F2 lebih besar daripada O2.
Nah, F2 kan 1 doang orbit ikatannya. O2 ada 2. Terus pada molekul C2, energi sigma 2P lebih rendah daripada energi orbital P 2P. Nah, ini jumlah elektronnya kan 12 gitu. 12 jadi 12 itu kurang dari 14 kan. Nah, batas-batasnya energinya paling dekat-dekat tuh pas 14 gitu. Jadi di atas 14 dia energinya udah beda lumayan jauh gitu. Jadi yang sigmanya ini udah turun ke sini kan. Gitu. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung on mic aja ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Nah, nomor 5. Fotoelektron keluar dari suatu orbital melalui radiasi helium-1 dengan energi kinetik sebesar 2,5 elektrovolt. Jika panjang gelombang helium-1 ada 21, ini bukan panjang gelombang ya, ini energi gelombang helium-1 adalah 21,22 elektrovolt. Maka fotoelektron tersebut berasal dari orbital. Nah, logikanya gini, kan molekul itu memiliki kecenderungan buat lebih stabil ya, alias energinya lebih rendah overall. Jadi dia kan nggak senang punya elektron yang tinggi-tinggi di sini nih. Jadi yang tinggi ini bakal, kalau aku kasih energi dikit, dia bakal remove gitu. Jadi ya energi ionisasinya paling rendah. Ini berarti yang paling tinggi itu elektron yang pertama. Ini yang pertama. Maksudnya elektron di orbital kedua yang pertama nih. Orbital kedua itu yang ini sama yang ini. Terus orbital ketiga. Orbital ketiga itu berarti yang ini sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Nah, bentar. Ini kan 2 kan? 2 berarti terus 3, ada 4 kan? Terus sebenarnya harusnya 4 yang ini. Kenapa kok aku milih jawabannya 5 di sini? Karena kelihatannya ada satu peak yang kayak nggak kelihatan gitu di orbital yang keempat gitu. Dan perbedaan pengambilan elektron yang di sini sama yang perbedaan peak yang ini kelihatannya cukup jauh gitu. Buat menganggap bahwa dia itu ada di satu orbital yang sama gitu. Yang satu kan berapa nih? 17,6 lah ya, 17,6. Terus yang satu 18,9 kan, sekitar segitu. Nah, 18,72. 18,72. Berarti bedanya udah 1 elektrovolt sendiri. Sedangkan kalau pada satu orbital, dia harusnya nggak beda jauh-jauh banget gitu. Nah, jadi harusnya ini ada di orbital ke-5 gitu. Oke, ada yang kurang setuju atau bagaimana dengan konklusinya? Atau ada yang masih bingung? Ini emang kalau misalnya udah kayak gini emang udah rada subjektif sih sebetulnya menurutku. Karena ya gimana ya? Kalian bisa ngitung peak yang major, tapi kalian bisa juga ngitung peak yang minor gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke nomor 6 ya. Sebentar aku cek dulu. Belum ada yang nanya ternyata. Ini kan udah di sini sendiri. Oke. Persamaan gelombang untuk ikatan polar adalah sebagai berikut. Besi sama dengan Ca A tambah Cb B. Jika B lebih elektronegatif daripada A, maka pada orbital molekul ikatan tersebut
berarti kalau B lebih elektronegatif dari A, contohnya kayak HF gitu ya. F berarti kan elektron ketarik ke sini semua. Jadi sementara probabilitas menemukannya elektron, probabilitasnya menemukan elektronnya kan sepadan gitu sama CB kuadrat kan. Jadi karena CB kuadrat tambah CA kuadrat sama dengan 1 kan, total menemukan probabilitas total menemukan suatu elektron tuh. Nah, CB kuadrat tambah CA kuadrat sama dengan 1 gitu. Apabila kita mengignore term S gitu. Soalnya kan aslinya gini loh. Kan berarti psi kuadrat sama dengan CA kuadrat tambah CB kuadrat tambah 2CA CB. Ini berarti A kuadrat ya. Ini B kuadrat tambah 2CA CB AB. Nah, ini kan berarti ini fungsi gelombang A dikuadratin kan ya. Fungsi gelombang B dikuadratin. Terus yang ini apa ini? A kuadrat kan berarti 1 ya ini. 1 terus B kuadrat sama dengan 1. Terus AB berarti S gitu. Ini fungsi gelombang ternormalisasi ya sifatnya. Nah, kalau S-nya kita abaikan, berarti CB kuadrat tambah CA kuadrat sama dengan 1 gitu. Nah, sementara kalau misalnya yang B lebih elektronegatif dari A, berarti lebih likely menemukan elektron yang di mana nih? Apa B? Di B kan? Berarti harusnya koefisien B harus CB lebih besar dari CA gitu. Sehingga CA kurang dari CB gitu kan. Oke? Ada yang masih bingung? Atau kurang ngerti? Ngerti lah ya masih. Gampang lah ya di sini. Oke. Nomor 7. Diketahui suatu molekul di atom heteronuklear AB memiliki bentuk fungsi gelombang dan persamaan sekuler sebagai berikut. Nah, CAA tambah CBB. Nah, ya udah kan kita dapat persamaan sekuler. Nah, berarti kita bisa menyusun persamaan sekuler ini sebagai determinan sekuler kayak gini kan. CACB sama dengan 0, 0. Nah, kita harus menyelesaikan determinannya ini kan, karena CACB kan nggak mungkin 0. Makanya kita harus menentukan gitu. Determinannya yang ada di sini ini hasilnya berapa. Energinya gitu. Nah, ya udah kan kita matriksin aja. Ya, alfa A kan berarti alfa A-nya min 13,6 elektrovolt. Alfa B-nya min 13,1 elektrovolt. Z-nya min 1,0 elektrovolt. Dan S-nya sama dengan 0. Kita anggap overlap-nya di 0 gitu. Nah, nilai energi orbital tersebut adalah min 12,3 dan kita disuruh nentuin satu solusi lainnya gitu. Jadi udah kita masukin aja energi kayak gini kan, determinannya ini. Jadi kan min 13,6 min E kali min 13,1 min E min 1 sama dengan 0. Jadi 107,16 tambah 26,7 E tambah E kuadrat sama dengan 0. Dapatnya E-nya min 12,32 dan min 14,38 gitu. Nggak ada masalah ya di sini? Atau ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung on mic ya guys. Boleh? Masih jelas ya berarti? Nah, oke, kita lanjutin ke nomor 8. Oke, nilai P, Q, R, dan S pada Hamiltonian dengan hampiran Huckel untuk molekul berikut adalah, nah, hampiran Huckel itu intinya gimana? Intinya atom yang menjadi acuan di sini kita lambangkan sebagai A, alfa gitu. Terus atom yang tepat menjadi tetangga di keduanya ini kita ambil beta gitu. Nah, sedangkan
interaksi antara ini sama tetangga-tetangganya yang lain, ini diabaikan, jadi 0 gitu kan. Hampiran Huckel itu. Nah, ya udah akhirnya kita tinjau saja gitu. Ini artinya karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3, karbon nomor 4, karbon nomor 5, karbon nomor 6, karbon nomor 7, dan karbon nomor 8. Ini sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, interaksi 1 dengan 1 kan ya pasti alfa lah ya. Ini kan alfa. Terus 1 dengan 2, dia menghasilkan beta kan. Betanya kan ini ya, tetangganya kan berarti. Terus yang ke-8 ya beta juga kan, tetangganya 1 kan ini. Nah, ya udah. Sekarang kita lihat nih. Yang key dulu ya. Yang key dulu. Interaksi 3 dengan 2 kan beta ya. Terus ini alfa. Terus 3 dengan 4 beta ya. Terus 3 dengan 5 dong ini berarti. Ya kalau 3 dengan 5 kan bukan tetangga ya, udah berarti 0 dong. Ya, key-nya berarti 0 ya. Oh ya, P-nya dulu ya. Terus kalau kayak gini berarti 2 dengan 1 tangga. 2 dengan 2 dirinya sendiri, berarti alfa gitu. Alfa. I sama dengan 0. Terus R, kalau misalnya ini udah beta alfa beta 0, berarti ini juga gitu. Terus S. Cek interaksi 8 dengan 7 dah. 8 dengan 7, 8 kan berarti tetangganya 7 kan, berarti S sama dengan beta gitu. Oh ya, hal yang perlu kalian ketahui adalah gini nih. Bentar. Paper background, cloud with vertical line. Kayak gini loh. Misalnya aku punya interaksi, misalnya aku punya gimana ya? Apa nih? Itu secular determinants kayak gini nih. Alpha, beta, beta, alpha. Terus gimana cara kita mencari energinya? Nah, energinya itu kan sebetulnya kan eigenfunction dari itu kan. Bukan eigenfunction, eigenvalue dari itu. Dari apa nih? Secular determinants-nya tadi. Karena begitu kita apply secular determinants ini terhadap CA dan CB, kita kan dapat energi kali CA dan CB juga kan. Ya udah berarti ya alpha min E, beta alpha min E. Nah, dalam skema Huckel, alfanya itu dianggap sama semua gitu. Jadi nggak beda-beda gitu. Jadi ya udah. Kalau misalnya kalian udah kayak gini, cara ngedapetin energi sebagai fungsi alfa dan betanya itu gimana? Ya udah, kalian ganti aja bentuk matriksnya jadi kayak gini. Ini kan jadi boleh aku ganti jadi A min E per beta. Terus ini jadi 1. Ini 1, ini A min E, alfa min E per beta. Nah, ya udah, kalau misalnya udah kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti alfa min E per betanya ini aku misalin apa nih? Misalin X ya. Jadi berarti X kuadrat min 1 sama dengan 0. X sama dengan plus minus 1. Berarti alfa min E per beta, solusi yang pertama aku dapat sama dengan 1. Berarti energinya berapa? Berarti sama dengan alfa min beta ya. Karena alfa min E sama dengan beta kan. Alfa min E sama dengan beta, berarti E sama dengan alfa min beta. Terus yang ini sama dengan min 1, berarti E-nya sama dengan alfa tambah beta ya. Nah, kedua nilai alfa dan nilai beta ini pasti negatif sifatnya. Jadi kalau misalnya aku gambarkan diagram energi molekuler kayak gini. Nah, sini alfa min beta
Karena kenapa? Energinya lebih tinggi kenapa? Karena ya negatif tadi kan. Ya udah berarti negatif kan jadi positif, lebih tinggi energinya. Terus ini alfa tambah beta. Nah, nilai beta ini bisa didapat dari itu analisis UV phase-nya molekul. Jadi ini kan perbedaannya sama dengan perbedaan energinya kan sama dengan 2 beta. 2 beta nanti absorption maksimanya ini adalah pada lambda tertentu gitu kan. Serapan maksimumnya suatu molekul itu pada lambda tertentu. Jadi energinya dapat, betanya dapat dong berarti. Kayak gitu. Sedangkan nilai alfanya itu dari apa? Dari min setengah nilai itu afinitas elektron affinity tambah energi ionisasi, ya ionization energy gitu. Jadi kayak gini. Oke, gimana, ada yang mau ditanya? Atau masih gampang lah ya, masih cukup jelas ya? Yang buat yang Hakel, karena kemarin ada yang nanya sih. Maksud dari energi, kalau misalnya alfanya nggak diketahui, betanya nggak diketahui gimana ya? Udah santai aja, karena energinya Hakel itu kan biasanya ditentukan sebagai fungsi alfa dan beta, jadi ya nggak usah dipermasalahkan hal itu. Nah, perhatikan struktur ion alil berikut. Pertanyaan mengenai hampiran Hakel untuk ion alil yang salah adalah, nah, ini kan ada 3 atom karbon. Berarti prediksinya ada 3 orbital gitu, 3 tingkat energi orbital gitu. Nah, ini kan nggak disuruh ngapa-ngapain, jadi kita tinggal tarik kesimpulan aja gitu. Ini elektron V-nya ada berapa nih? Ada 2 tambah 2. Kemudian 4. 4 elektron V kita distribusikan dalam 3. Nah, jadi terdapat 3 orbital molekular P dan ion alil. Betul ya. Setiap orbital molekul P diisi oleh 2 buah elektron gitu. Harusnya ya iya sih, harusnya iya sih, karena ya ada yang nggak diisi juga kan. Tapi gini, kita bandingin coba. B kita pegang dulu. Homo ion alil ditempati oleh 1 buah elektron. Nah ini salah. Karena kenapa? Homonya kan ditempati 2 elektron gitu. Kecuali kalau molekulnya alil radikal. Ini elektronnya ada 2 tambah 1. Sama dengan 3. Jadi yang satu di atas ini gitu. Nah, terus LUMO ion alil adalah orbital P dengan energi tertinggi, betul. Tidak termasuk senyawa aromatik, betul. Jadi yang jawabannya bisa B sama C ya harusnya, tapi kayaknya aku lebih leaning ke C sih, lebih condong ke C, karena setiap orbital molekul P diisi oleh 2 buah elektron ya bisa aja yang dimaksud yang ini gitu. Secara teoritis gitu, Oke? Ada yang masih bingung? Atau mau ditanya? Mau nanya dong. Oke. Kalau misalnya ini kayak gimana caranya kita tahu kalau misalnya tingkat energi ketiga orbitalnya itu beda ya? Ini coba-coba sih kayak gini. Nah kan ini kan molekulnya di sini. Berarti scalar determinantnya kita bikin nih. X 1 0 1 X 1 0 1 X. Ya udah kita cari X-nya dong berarti. X kali berapa nih? X kali X kuadrat min 1 minus 1 kali X kan? Ya udah kan berarti ini X pangkat 3 minus 2X kan berarti X pangkat X kuadrat min 2
atau X. Berarti ini sama dengan 0, ini kan X sama dengan 0, ini X sama dengan plus minus akar 2 kan. Jadi berarti yang ini kan alpha plus akar 2B, nah, ini alpha doang, ini alpha minus akar 2 beta. Kalau enggak, pakai intuisi aja ini kalian gambar lingkaran, terus kalian coba cari yang mana yang jumlah cornernya paling dekat itu. Ini digerakin ke sini, ini digerakin ke sini. Nah, jadi dari sini kelihatan ada tiga tingkat energi. Tapi itu nggak aku rekomendasiin sih, lebih aman pakai matrix shuttle ini. Jadi bagaimana tadi yang bertanya? Mungkin boleh jelasin yang lingkaran itu nggak? Aku nggak pernah dengar sih. Yang lingkaran ini aku ngelihatnya di buku itu sih, di buku apa nih? Di buku Solomon. Jadi kalau misalnya apa itu namanya? Cyclobutadiana contohnya, memprediksi tingkat energinya Cyclobutadiana. Nah, kita harus pakai intuisi gitu loh. Nah, yang satu kayak kotak-kotak gini, kayak kotak ke sini, terus ke sini. Nah, berarti lihat yang tabrakan sama lingkarannya ada berapa? Ada 4 kotak kan, ada 4 sudut kan. Berarti tingkat energinya kayak gini bentuknya. Nah, kan ada 4 elektron, berarti distribusi elektronnya ada kayak gini. Kok kayak gini? Nah, kayak gini nih. Ya. Tapi ilegal sih, cuman ya manjur sih harusnya. Kayak pakai intuisi sih kalau kayak gini. Ya mungkin itu apa cara cepat, cara ilegal biar kalau misalnya habis waktu sih. Iya, kalau habis waktu. Lagian sebetulnya kalian nggak bakal ditanya berapa energinya kan, maksudnya kayak kalau contohnya kayak kalian tiba-tiba kalian dikasih molekul kayak gini, apa nih? Tiba-tiba kalian dikasih molekul kayak gini, kalian kan nggak bakal ditanya berapa energinya molekul kayak gini kan. Nah, tapi kalau misalnya buat molekul yang kayak gini, cara ini nggak bisa dipakai karena ya mau gimanain coba kalau kayak gini. Ya harus otomatis harus pakai ini, harus cari nilai X-nya dulu kayak gitu. Cuman nggak bakal kan Pak Pei dan Bumi nggak bakal sekejam itu kan. Oke. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Manakah molekul tersebut yang memiliki unsur simetri C4? S4. S4 itu apa? Jadi Sn itu berarti Cn, habis Cn terus dilanjutin lagi sigma H gitu. Habis rotasi pada sumbu N utamanya dilanjutkan dengan refleksi menggunakan sumbu yang perpendikular, yang tegak lurus dengan eksis utamanya gitu. Nah, kalau misalnya CH3Cl kan nggak ada lah ya, C4-nya ya udah coret aja jebret. H2O nggak ada, coret jebret. CHCl3 nggak ada, jebret. NH3 nggak ada, jebret. Ya udah kita tinggal satu pilihan, jawabannya yang itu. Cuman kalau itu cara kalau kalian malas mikir sih. Tapi kalau misalnya mau dipikir, ya udah kalian operasikan dulu coba. Gini nih. Pertama kan ini dirotasi dulu ya, C4. Jadi akhirnya ini CLA, CLB. Ini CLC, CLD. Nah, akhirnya jadi kayak gini kan, jadi apa nih? Jadi D-nya ke depan. Ini CLD. Terus ini A, CLA. Ini CLB. Ini CLC-nya ke belakang. Nah, ini terus direfleksikan pakai itu. Pakai cermin horizontal. Nah, horizontalnya yang mana? Nah, yang ini dong. Kan sumbu utamanya kan di sini. Nah, cermin horizontal harus selalu tegak lurus gitu dengan sumbu utamanya.
Ya udah kan, berarti di sini. Nah kalau di sini dibalik, molekulnya jadi kayak gini lagi kan. Ini yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap ke belakang. Ya udah, ini namanya S4 gitu. Oke, gimana, ada yang mau ditanyakan? Terus ngebayangin sih kalau yang kayak gini nih. Oke, atau jelas semuanya? Kalau mau ditanyakan langsung on mic aja ya. Kalau nggak ada, kita langsung ke nomor 11. DF3. Nah, kalian kalau misalnya dapat soal kayak gini, kalian harus ngerti sifat molekulnya kayak gimana. Ini kan segitiga planar ya. Nah, semua molekul udah pasti punya lah ya. Nah, BF3. Terus C2 aku ya juga punya di sininya. Sini kan bisa dirotasi nih, C2 kan. Nah, tapi kalau C4 ya nggak bisa dong, karena kan nggak bakal molekulnya bisa kayak apa nih, disamakan bentuknya dengan yang awal kalau misalnya pakai C4 tuh. Pakai C4 tuh kan berarti kayak cuman dari sini ke sini doang kan. Sementara kita maunya kan kayak gini bentuknya, ya udah. Nah, sigma V-nya memotong yang sini ya. S3, C3 terus sigma H ya ada ya. Ini sigma H-nya yang di sini, sigma H-nya yang di sini bertegak lurus dengan sumbu utamanya. Terus kan C3 kali sigma H berarti ya udah kayak gini kan. Oke? Bisa lah ya kalau kayak gini. Lanjut ke nomor 12. Nah, perhatikan tabel karakter berikut. Representasi irreducible untuk orbital PY. Nah, kalau misalnya kita dapat soal kayak gini, biar nggak ribet kayak gimana, kita cari dulu sumbu utamanya. C2 pada sumbu Y. C2 pada sumbu Y. Nah, berarti kalau C2 pada sumbu Y, kan dia kan, kalau misalnya dia berubah arah, ini kan fasenya kayak gini ya bentuknya. Kalau dia berubah arah, kasih -1. Kalau misalnya dia tetap, kasih +1. Nah, kalau misalnya aku C2N di sumbu Y, kan ini kan representasinya +1 ya, pasti kan dia nggak berubah fasa kan bentuknya. Dia nggak berubah fasa gitu, kalau misalnya ini diputar ke sini C2 kan. Ya udah, berarti yang C2 Y-nya -1 coret semua ya. Jebret. Nah, terus kita cek lagi nih. C2 sumbu Z. Nah, C2 sumbu Z. Kalau aku rotasiin di Z, ini jadi kayak gimana? Jadi berubah arah kan, yang ini kan pindah ke sini kan. Ya udah, berarti -1. -1. Ya udah, ini coret. Nah, ya udah, tinggal ini sama ini kan. Oh ya, tinggal dua ini kan berarti, karena ini kan udah dicoret. Berarti ya udah, jawabannya B2G dan B2U. Tinggal dua ini, oke? Nah, sekarang bedanya B2G sama B2U ini di mana? Lihat nih di sini. Nah, di inversinya, kalau di inversi, tentu dia bakal berubah arah dong. Kalau misalnya ini diinversi, ini bakal ke sini, terus ini bakal ke sini dong. Ya udah, yang ketika diinversi berubah arah, berarti -1 dong. -1. Ya udah, berarti yang mana? B2U gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang bingung? Kalau bingung langsung on mic aja ya. Oke. Terus nomor 13. Sigma YZ dikali sigma XZ. Nah, hasil perkalian operasi sigma YZ dan XZ, ini gimana caranya? Nah, logikanya gini.
Kalau sigma XZ, sigma YZ dikali sigma XZ, nah berarti kalau misalnya yang disigmakan YZ, cerminnya ada di sumbu YZ, berarti yang berubah tanda yang mana? Yang berubah, yang tercermin sumbu mana? Sumbu X kan? Nah, berarti kalau misalnya aku punya bola di sini, aku punya bola di X sama dengan 1 gitu. Aku cerminin, nah dia bayangan bakal muncul di mana? Bayangan bakal muncul di X sama dengan min 1 kan? Ya udah berarti X aksen sama dengan min X gitu. Jadi kalau kita bikin matriksnya, Y-nya tetap, Z-nya tetap, dan X-nya berbeda arah gitu, min 1 gitu. Jadi sigma YZ-nya bentuk matriksnya kayak gini nih. Nah, terus sigma XZ itu gimana? Nah, berarti kan X-nya tetap, Y-nya tetap, yang berubah arah, X-nya tetap, Z-nya tetap, yang berubah arah, Y-nya kan? Ya udah, XZ kan berarti di sini kan? Berarti di sini yang berubah arah, Y-nya kan? Ya udah berarti Y-nya min 1 kan? Kalau berubah arah, ya udah ini kau kalikan ini. Jadi ini min 1 kali 1 min 1. 1 kali min 1 min 1. 1 kali 1 1. Ya udah. Nah, bentuk matriks yang kayak gini nih gimana? Kira-kira operasi apa yang kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya X-nya berubah, Y-nya berubah, tapi Z-nya tetap. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya aku punya molekul H2O. H2O nih. Nah, ini kalau misalnya aku putar C2 kan, kalau aku putar C2 koordinatnya bakal ganti kan. Yang ini bakal di sini, yang ini bakal di sini. Jadi min 1 semua. Jadi ya udah. Operasi kayak gini nih C2. C2 gitu ya. Tapi kalau kalian masih bingung gini nih. Aku kasih matriksnya. Matriksnya. Apa ya? Matriksnya. CN, bentuk matriksnya selalu gini. Cos theta min sin theta, cos theta. 1, 0, 0, 0, 0. Nah, terus kalau misalnya sigma, berarti ini total nilai trace-nya yang ada di sini berapa? Sigma trace CN berarti 2 cos theta tambah 1. Nah, terus kalau sigma ini tergantung sumbu ya. Jadi, tapi pokoknya bentuknya yang satu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Sigma trace-nya berapa? Sigma trace-nya sama dengan 2. Terus kalau misalnya SN, ini berarti CN kali sigma H. Berarti Arya mau tanya. Kenapa? Itu yang sigma, bentar, yang sigma itu dia trace-nya kenapa 2 ya? Kok 2? Kira 1. Mabak. Nah, SN kan berarti CN kali sigma H ya. Oke. Kita ambil ya, kalau misalnya ini berarti yang berganti Z-nya, berarti cos theta min sin theta, cos theta, 0, 0, ininya min 1 dong, 0, 0, berarti sigma trace-nya SN sama dengan 2 cos theta min 1. Nah, terus
I. Kalau I inversi, itu matriksnya kayak gini nih. Ini kalian nggak diajarin kayak gini kan di kelas, kayak disuruhnya ngitung satu-satu kalau ngebikin apa nih, nentuin reducible representation kayak gitu sama Bu Mia sama Pak Fei. Nah ini cara gimana ya? Kalau dibilang cara cepat sih ya mungkin, ilegal ya mungkin. Cuman ya legal aja sih, karena kan dari prinsip dasarnya. Trace-nya I berarti min 3 kan. Lah terus saya udah nyari-nyari kayak gini, ini gunanya buat apa? Nah gunanya itu buat nyari itu apa nih? Reducible representation. Terus ujungnya kalau misalnya nyari reducible representation, itu ujungnya dapat irreducible representation. Nah, sebentar ya, aku buka. Salah satu aplikasinya adalah pada Laprak gitu. Bentar ya, jurusan semester 3, SIK, praktikum. Nah, kok yang ini? Sebentar ya. Aku cari dulu. Nah, aku stop sharing dulu. Terus aku share dulu. Jendela. Nah, apakah sudah kelihatan? Nah, ini kan nah, contohnya gini. Contohnya BF3. BF3 itu kita udah dapat D3H ya. Simetrinya D3H. Nah, buat nyari kontribusinya kalian pakai rumus yang tadi. Pakai matriks yang tadi. Nah, buat nyari kontribusi, kalau misalnya matriksnya E tadi itu ya 1-1-1 ya, kayak gini kalau misalnya E dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ya udah, berarti trace E-nya sama dengan 3. Nah, kontribusi terhadap E itu kan 3 ya. Kalau misalnya sigma H tadi kan trace-nya sama dengan 1. Nah, berarti kontribusinya terhadap reducible representation-nya berapa ya? 1 juga kan. Ini kontribusinya kan sama dengan trace ya. Nah, terus 2C3. Berarti kalau CN tadi berapa? 2 cos theta tambah 1. Theta-nya di sini berapa? 120 kan, berarti 360 per 3, 120. Nah, 2 cos 120 berapa? 2 cos 120. Kok 2 cos 120. Min 1 kan? Berarti min 1 tambah 1. Berarti 0 kan? 2S3. Berarti 2 cos 120 min 1. Berarti berapa? 2 min 1 minus 2. Iya kan, minus 2. C2, kalau C2 berarti 2 cos 180 tambah 1. Min 2 tambah 1. Sama dengan min 1. Terus 3 sigma V kan berarti 1 kan. Trace-nya tadi sama aja sama sigma H sama sigma V itu sama aja, tapi ya cuman beda sumbu tapi trace-nya sama. Nah, terus habis kalian nyari kayak gini, kalian harus ngapain? Kalian harus nyari atom mana yang tidak terganti gitu. Atom mana aja yang nggak terganti. Nah, kalau misalnya BF3 dioperasikan terhadap E kan 4-4-nya nggak terganti ya. BF3
kalau misalnya operasi identitas ya udah didiemin aja, berarti 4-4-nya nggak keganti kan atomnya. Nah terus kalau misalnya sigma H horizontal kayak gini kan sama aja, 4-4-nya nggak ganti tempat kan. Nah kalau misalnya C3, kalau C3 aku rotasiin nih, F-nya kan ganti tempat semua ya, berarti yang nggak ganti tempat apa? Cuman B-nya doang kan. Nah ya udah, cuman B-nya doang berarti 1 doang. Kalau S3, C3 kali sigma H, berarti ini udah ganti tempat, yang nggak ganti tempat ya cuman B-nya doang. Ya udah 1 gitu. Nah kalau C2 yang ada di sini, yang nggak ganti tempat ada 2, B sama F-nya gitu. Karena yang ini gerak ke sini, sedangkan yang ini gerak ke sini, jadi dua-duanya ini ganti tempat gitu. 2. Terus sigma V itu apa? Vertikal. Jadi bentuknya kayak gini. Vertikal, kalau misalnya vertikal, dia berarti ada 2 yang nggak ganti tempat kan? Karena itu F-nya yang satu ganti tempat ke sini, terus yang satu ganti tempat ke sini. Berarti ada F sama B yang nggak ganti tempat. Berarti ada 2 yang nggak ganti tempat. Ya udah, reducible representation berarti kontribusi dikali atom tidak terganti dikali ini angka depannya yang ada di sini. Ya udah, berarti 3 kali min 1 min 2 min 6 bla 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 bla. Kalian tahu lah ya dari mana. Terus habis kalian dapat reducible representation-nya, kalian kaliin semua nilai yang ada di sini dengan semua nilai yang ada di sini gitu. Nah, terus dibagi orde totalnya. Orde totalnya jumlah nilai yang ini. Ini kan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Berarti 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12. Orde totalnya itu jumlah total operasinya gitu. 12. Ya udah, kalian kaliin semua sama yang ada di sini, kaliin A1, kaliin ke A2 gitu. Ya udah, kalian dapat irreducible representation-nya kan, yang sudah tidak bisa direduksi lagi. Nah, buat yang rotasi, translasi dan vibrasi, kalian bisa tentuin dari lambang-lambang yang ada di sini nih. Bentar, sorry. Nih, kalau misalnya ada RZ, ini berarti rotasi di sumbu Z. Kalau misalnya kayak gini, ini translasi. Terus apa nih? Kalau misalnya yang kayak gini, XY, YZ, ZX, Z kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat, itu vibrasi gitu. Nah, pertama kalian harus tentuin mode rotasi dulu, selalu. Terus habis rotasi, terus kalian tentuin mode translasi. Nah, mode vibrasinya terus gimana? Mode vibrasinya adalah yang ada di sini dikurangi semua mode yang ada di sini gitu. Nah, jadi dapat kan mode vibrasinya. Terus kalian harus tentuin yang aktif Raman dan aktif IR. Aktif Raman itu kayak gimana? Aktif Raman itu kalian lihat nih di sini. Simetrinya harus kuadrat gitu. X kuadrat min Y kuadrat. Berarti A1 apa tuh? A1 simetrinya apa? A1 aksen. Nah, ini kan kuadrat kan? Z kuadrat X tambah Y kuadrat, jadi aktif Raman. Terus yang E aksennya 1. Ini ada XY, X kuadrat min Y kuadrat, berarti kuadrat juga. XY itu kan berarti X dikali Y, berarti 2 suku itu kuadrat kan berarti. Ya udah, ini aktif Raman berarti. Nah terus yang aktif IR gimana? Yang aktif IR itu yang X, Y, Z gitu. Ini bisa artinya translasi, tapi ini bisa artinya memanjangnya bukan pada, bisa artinya apa, kayak perubahan momen dipol gitu loh. Tapi yang satu lagi perubahan polarisabilitas gitu. Oke, gimana guys? Ada yang mau ditanyain atau masih bingung? Karena cara ngitung kayak gini nggak diajarin di kelas kan? Gimana guys? Ada yang mau ditanyain? Kalau untuk mode vibrasi yang
stretching itu gimana? Maksudnya kayak dari apa sih itu namanya? Dari lambang A1 itu bisa kita tentuin nggak sih? Kayak vibrasi kayak bending kayak gitu-gitu. Bisa sih, cuma kayak harus nurunin kayak dimisalin R1, R2, R3. Terus jadi kalau misalnya nanti turunannya ini dapat tanda misalnya gini, misalnya R1 sama dengan 3, misalnya R2 tambah R1 sama dengan 3, R2 tambah R1. Ini artinya apa? Ini artinya tiga-tiganya ikatannya manjang, jebret. Gitulah. Ya, gitulah ya. Kasarnya gitu. Tapi kayak ribet nggak sih, kayak ujungnya juga harus dihafal juga sih kayak gerakannya menurutku. Cuman ya nggak bakal keluar kan ya. Bagus lah gitu. Oke, gimana, ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang masih bingung? Oke, kalau misalnya nggak ada kita lanjutin nih. Kayak nggak ada ya? Apa nggak ada? Sebentar. Presentasikan jendela. Nanti semester 4 baru belajar tuh, ya siap-siapan lah bro. Dari awal kan lumayan. Oke. Ya, jadi jangan dilupakan. Iya, jangan dilupakan lah ya. Karena yang kok kalian udah diajarin kan kayak gini, kan jadi kayak istilahnya kayak cuma lempar-lemparan doang kan gitu. Nah, ini nih contohnya nih. Yang aktif Raman yang mana? Gitu kan, tapi kita udah dikasih irreducible representation-nya. Nah, yang A1 aksen itu kan berarti betul ya. Ini simetri kuadrat. A2 aksen apa? A2 aksen udah ada. Bye-bye. Terus yang E aksennya satu doang. Ya udah, ini simetrinya kuadrat juga. Berarti betul. Nah, tapi molekul yang nggak punya sumbu inversi ini mode aktif Raman dan IR-nya overlap gitu. Overlap itu maksudnya apa? Jadi ada salah satu mode atau semua modenya yang kan bisa aktif keduanya. Contohnya yang ini. Ini E aksen, itu kan yang ini aktif IR, yang ini aktif Raman. Ya udah, berarti dua-duanya overlap, bisa aktif Raman, bisa aktif IR gitu. Ya, begitulah ya. Intinya. Oke, gimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ya, nomor 15. Nih, diketahui simetri orbital berikut. Nah, berdasarkan simetri orbital tersebut, jumlah orbital ikatan, anti ikatan, dan non ikatan dalam molekul BH3 secara berturut-turut adalah, nah yaudah, ini cara bikin, ini tinggal kita bikin itu aja sih, kayak mana orbital molekulnya sih. Ini totalnya orbital S dan P totalnya ada 4. Ini dari 3H totalnya ada 3. Jadi kita harus punya 7 orbital. Jadi yang jumlahnya nggak 7, coret semuanya, jebret. Bye-bye. Lempar. Nah, ya udah, jawabannya 331 kan? Tapi kalau kita mau gambarin orbital gimana? Nah, kalian lihat nih. Tiga orbital H ini dalam LGO-nya kan dia kan punya representasi A1 dan E aksen. Nah, sementara yang orbital yang representasinya 2S itu berarti kan A1 doang ya. A1 doang. Sementara yang
yang E aksen sama dengan H-nya, berarti ada 2. Berarti kita punya kesimpulan bahwa dari 3H ini, 2 punya representasi E aksen dan 1 punya representasi A1 aksen. Gitu. Nah, ya udah. Ini orbital P-nya disendiriin, kita iketin sama yang representasinya A1 aksen. Ini yang E aksen, terus ini yang A1 aksen. Ya udah. Kita bikin orbital bondingnya dan orbital antibondingnya. Terus yang E aksen kita ikatin lagi sama yang E aksen. Ya udah. Yang E aksen ikatan sama E aksen. Jadi 2 orbital bonding dan 2 orbital antibonding. Nah, terus sisanya yang mana? Yang A2 aksen-aksen. Yang A2 aksen-aksen jadi apa? Jadi orbital non ikatan gitu. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang kurang setuju? Ini seriusan nih, pada nggak ada yang bingung nih. Wes, mantap dah. Oke, kalau nggak ada yang bingung kita lanjut ke nomor 16 ya. Oke. Nomor 16. Manakah molekul yang merupakan rotor simetrik? Jadi rotor itu ada 3 jenis gitu intinya. Linear, simetrik, dan sferis. Simetrik ini, kalau misalnya sferis itu berarti massa atom tangannya gini sama semua gitu. Contohnya apa? Contohnya CH4, terus sini ada apa nih? Ada ML6. Nah, ya udah. Kira-kira yang mana yang masanya nggak semuanya sama gitu. Ini salah ya, ini salah, ini salah, ini linear. Jadi coret semua. Ya udah. Berarti yang bukan yang simetrik adalah yang NH3 gitu kan? Oke ya. Ada yang mau nanya sampai di sini? Arya, boleh tolong dijelasin nggak tadi yang rotor simetrik itu maksudnya apa? Nah, simetrik itu artinya ada salah satu salah satu momen inersia yang berbeda dari momen inersia lainnya. Nah, contohnya kalau yang ini kan momen inersianya yang ini sama semua kan, gitu. Nah, sementara kalau NH3 ini punya 3 momen inersia yang sama, tambah 1 nih yang berbeda sendiri nih. Nih, yang ini nih. Ini kan beda sendiri nih. Sama juga halnya dengan H2O. Contohnya aku punya H2O kayak gini kan sebetulnya. Nah, momen inersianya yang ini sama yang ini kan nggak sama gitu. Ada 1 yang berbeda gitu. Jadi akhirnya pada perhitungannya harus gini, FJ sama dengan B kali J tambah 1 tambah amin B K kuadrat. Nah, J-nya itu bilangan kuantum rotasi, K-nya itu term yang mewakili gitu. Term yang mewakili perbedaan momen inersia gitu. Bagaimana, apakah sudah jelas? Tadi siapa yang nanya? Ya, udah kelar ya. Thank you. Oke, sip. Oke ya, langsung lanjut nomor 17. Nah, udah ini tinggal gue pakai lah ini rumus apa namanya J tambah 1, masukin dari J-nya sama dengan J tambah 1 ke J sama dengan J tambah 2. Ya udah, berarti kan gimana nih? Ya udah, ini kan tinggal J tambah 2, terus ini selisihnya J tambah 3 min J tambah 1 berarti 2. 2 kali J tambah 2 dikali B. Ya udah, selesai. Kelar.
Oke, paham ya semuanya? Gak ada yang bingung lah ya. Ini tinggal kayak gini doang. Oh iya, satu hal yang perlu kalian tahu, kalau term rotasi itu beda sama term rotasi Raman gitu. Nah, term rotasi itu delta J-nya selection rules-nya gini, delta J sama dengan plus minus 1, teman delta MJ yang nilainya dari min J sampai J, ini dari min J sampai J ya, MJ itu sama dengan 0 tambah kurang 1. Sementara kalau misalnya yang Raman, sebentar. New page after. Paper background, vertical line. Bentar ya, aku ambil dari Atkins dulu. Nah, sedangkan yang Raman, itu rotasi selection rules-nya kayak gini nih. Bentar, itu nomor 17. Selection rules-nya kayak gini. Waduh, kok bisa beda? Ini kayak gimana? Nah, ini nih cukup rasional aja. Karena kenapa? Karena foton yang berinteraksi itu tuh terjadi dua perilaku gitu. Pertama, fotonnya kan diserap sama molekul. Habis diserap, terus dihamburkan. Habis dihamburkan, terus habis dihamburkan terus diemisikan lagi, dipancarkan lagi gitu. Molekul ini either dia nerima radiasi dari fotonnya, kalau enggak dia memancarkan radiasi tambahan, dia kehilangan energi gitu karena energinya diambil sama foton. Makanya kenapa fotonnya yang ini bereaksinya 2 kali gitu. Kalau misalnya yang rotasional biasa kan ini diserap terus habis diserap apa? Emisi kan? Ya udah sekali doang. Habis diserap terus mental balik jadi emisi, jadi sekali doang langkahnya gitu. Nah, kalau ini kan sekali jadi 2 kali proses gitu. Jadi makanya ada kehilangan kayak momentum angular yang dihasilkan oleh molekul ini harus sama yang dibawa sama foton gitu intinya. Bagaimana guys? Ada yang mau bertanya? Atau masih bingung? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjutkan ya ke nomor 18. Berdasarkan persamaan berikut yang setara dengan intensitas total, manakah yang benar dari pernyataan berikut? Nah, yang pertama bergantung pada momen dipol permanen, ya jelas benar. Yang kedua, transisi rotasional meningkat secara eksponensial terhadap nilai mu0. Ya udah, ini kuadrat ya. Ini kan berarti intensitas kan ini kuadrat, berarti betul. Terus yang ketiga, menurun perlahan seraya J-nya meningkat. Nah, kalau J-nya mendekati tak terhingga, nilainya kan jadi setengah ya. Tapi kalau J-nya mendekati 0, ambil J-nya 1 coba. Berarti ini sama dengan gini nih, sebentar. Kalau misalnya J-nya 1 kan berarti 2/3. Kalau J-nya 2 berarti 3/5 ya, 3/5. Jadi awalnya segini, terus turun. Terus lama melandai gitu kan grafiknya. Nah terus, menurut secara linear terhadap nilai mu0, ya salah, karena kenapa? Linearnya terhadap mu0 kuadrat. Jadi turunnya bakal kayak gini gitu. Iya, kan turunnya bakal kuadrat kan. Oke. Bagaimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada lah ya, masih gampang lah ya nih. Tinggal menyimpulkan doang. Oke? Oke, aku lanjutin kayak gitu. 1, 2, dan 3 jawabannya. Nah, potensial osilator harmonik Vx sebenarnya
tengah KF kuadrat bla bla bla. Nah, kalau KF-nya meningkat, dia tambah pendek nih. X-nya tambah pendek nih. Nah, terus gimana dong? Kesimpulannya apa? Berarti ikatannya makin kaku, berarti delta X pada vibrasinya makin kecil dong. Itu sebetulnya kayak kalau dibilang jarak antar tingkat vibrasi, aku mungkin kayak kurang setuju, cuman kayak kayak cuman itu doang nggak sih yang make sense kayak di sini. Kalau misalnya frekuensi vibrasinya makin tinggi, tapi katanya semakin lunak ya salah. Kalau frekuensi vibrasinya makin tinggi, kalau misalnya katanya semakin kaku tapi frekuensinya makin rendah ya salah kan? Ya udah kan berarti yang make sense cuma yang E doang kan? Ikatan semakin kaku, antar tingkat vibrasi makin sempit. Cuman lebih setujunya aku kayak gini loh. Jarak separasi antar molekul pada kesetimbangan, jika KF-nya meningkat, maka separasi pada kesetimbangannya akan makin kecil gitu. Itu kalimat yang lebih enak gitu rasanya. Oke? Lanjut ya. Aduh, capek banget. Oke. Nomor 20. Efek anharmonik bla 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 bla. Jika DE didefinisikan sebagai kedalaman sumber potensial Morse, manakah yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut? Semakin kaku ikatan, vibrasinya semakin harmonik. Nah, kenapa? Tadi gue putus-putus ya? Putus-putus kalau misalnya putus-putus bilang ya? Enggak. Ini nomor 19 itu gitu. Jadi kan ini soalnya sempat dibahas juga sebenarnya sama Daryl. Terus kayak kita sama Willy juga, terus kita dapetnya tuh jawabannya yang D, soalnya ngelihat balik ke energinya gitu. Lihat kembali ke energinya, maksudnya gimana? Silahkan Mak. Ada di chat Awia, simak bikin biasa. Oke. Frekuensinya makin, ya KF makin gede lah ya. Frekuensinya berarti makin gede ya. KF makin gede. Oh ya, frekuensinya Terus kenapa? DE maksud beda energi antar tingkatnya makin gede. Ya nggak makin gede sih. Tapi delta X-nya itu loh, delta X-nya makin sempit sih gitu. Makanya aku juga nggak, kalau ditanya aku setuju apa enggak, jawabannya ya kayak kurang setuju juga sih aku. Jarak ikatan semakin lunak, jarak antar tingkat vibrasi makin sempit. Ya gimana ya? Sebentar, Mak, penjelasannya gimana, Mak? Ya itu salah pasti. Ya jarak antar tingkat energinya jelas nggak makin gede, tetap kan? Ya. Tapi kenapa bisa tuh, Mak, menurutmu? Diskusi aja gitu.
Misal tadi nemunya B kan? Itu apa namanya? Jarak antar tingkat vibrasinya itu bergantung pada frekuensi, bukannya? Jadi kalau misalnya ikatan semakin kaku kan frekuensinya makin tinggi tuh. Terus jadinya jarak antar tingkat vibrasinya makin lebar dong berarti. Iya, iya sih. Iya sih, apa namanya? Betul. Nah Sebenarnya terus kalau dia grafiknya juga melebar nggak sih? kalau enggak, itu lebih ke gini sih, ke jarak delta X-nya gitu. displacementnya sih itu perpindahannya. Delta X-nya betul kan? Iya delta X yang kalau yang di grafiknya delta X. Jarak ikatannya kan memang ikatannya makin pendek kan kalau di makin kuat. Oh iya betul ya. Betul. Oke guys, jawabannya jadi B ya. Aku ralat ikatan semakin lunak. Saya kenapa? Soalnya delta E-nya sama dengan kan HV kan. Berarti kalau K-nya meningkat, F-nya naik kan. Berarti P-nya kan berarti F-nya naik kan berarti. Ya udah. Semakin lunak. Kalau gitu D juga benar dong. Kenapa? D juga benar. Iya, yang D ekuivalen juga soalnya sama-sama negasi tuh. Ya, kalau misalnya kayak gini berarti yang salah siapa? Yang bikin soal gitu. Kayak gitu kan, ya sudah kan. Oke, lanjut aja lah ya. Anggap aja itu yang abaikan saja yang 19. Oke, semakin kaku ikatan, vibrasinya semakin harmonik. Nah, kalau misalnya ikatannya makin kaku, terus P-nya makin naik, berarti X-nya makin gede dong. X-nya makin gede berarti makin gimana? Makin gak harmonik dong. Jadi salah. Terus, kalau misalnya ikatan vibrasinya semakin kuat, lah bedanya apa? Oke, gimana? Ada yang punya pendapat nggak nih? Buat nomor 2 sama 4? Buat nomor 20. Karena sepertinya aku juga kayak ngerjainnya ini kayak keburu-buru sih yang ini. Sementara kalau misalnya yang 2127 MF-nya berapa nih? Sebentar. 254 ya naik kan? Kalau MF-nya naik berarti lebih harmonik ya. Bener. Bentar. Yang 2127 MF-nya kan berarti 2 kali 127 per 129 kan ya, berarti naik kan. Nah, kalau misalnya MF-nya naik, berarti makin harmonik dong. Nah, sementara kalau misalnya ini 1H35Cl, coba kita cek MF-nya berapa? 35 per 36. Sama 127 per 128. Gedean yang inilah ya. Kalau MF-nya makin gede, berarti P-nya makin kecil. Kalau P-nya makin kecil, berarti dia makin harmonik. Salah dong ini. Nah, berarti ya alternatif jawabanku ya cuman bisa 2 sama 4 gitu. Atau ada yang kurang setuju? Ini kemarin kalau nggak salah kita ngerjain dapetnya 1, 2, 3 gitu. Kenapa 1, 2, 3? Bentar. Aku ngambil ini dulu. Lebih harmonik daripada Jadi katanya kalau Steve Bond sama M efektifnya Steve Bond terus M efektifnya lebih kecil, dia
frekuensinya lebih besar gitu, lebih. Berarti Oke. kalau lebih berat tuh lebih harmonik bukan? Nah kan gini loh, kalau misalnya lebih harmonik harusnya GV-nya lebih harusnya ininya makin nggak ada, makin hilang dong termnya gitu loh. Aku nemunya di Atkins tapi nggak tahu sih, mungkin bisa beda. Hmm, lebih harmonik. Definisinya di Atkins lebih harmonik tuh kayak gimana maksudnya? Karena aku bisa aja salah sih di sini. Bentar ya, kita cari dulu di Atkins. Bagaimana misal? Apakah ada kesimpulannya? Udah ada kesimpulannya? Aku nggak bisa ngasih kesimpulan karena kemarin cuma lihat dibahas doang gitu. Mark, bisa kasih kesimpulan nggak? On mic aja Mark. Kalau misalnya mau. Jujur juga bingung sih, soalnya kan kayak yang GV itu kan itu sebenarnya harmonik dikurang anharmonisitasnya, ya kan? Iya. Berarti kalau misalnya MF-nya naik, V-nya makin gede dong. Iya, makin rusak gitu kan harmoniknya kalau makin Iya. kayak gue juga bingung itu kemarin. Kayak sebenarnya kayak jawaban. Terus kenapa jawab 3? Nggak tahu. Ya jawaban. Oke lah, kalau misalnya kayak gitu, khusus buat yang kasus-kasus anharmonisitas 19 sama 20, kita ituin dulu ya, kita abaikan dulu. Nah, terus apa nih? 21. Term vibrasi rotasi H127I linear adalah berikut. Nah, cabang Poivre itu artinya delta J-nya sama dengan itu kan? Min satu nggak sih? Iya, -1 sebentar. Berarti dari ini bisa aku benerin mungkin. Berarti B kali berapa tuh? Dari J sama dengan 2 ke J sama dengan 1. Berarti B kali 6 min B kali 2 kan? 1 tambah 2 kan? Berarti ya bener kan? V min 4B. Ya udah, jawabannya berapa tuh? 2308 min 4 kali 6,51. 2281,96 jawabannya. Oke. Ini nggak ada kontroversi kan kali ini? Ya ampun. Aman. Kok yang ini aman. Kebangetan sih. Oke, nomor 22. Anion halogen diatomik homonukleer memiliki keadaan dasar 2 sigma U+ dan keadaan tereksitasi 2 Vg. Manakah pasangan transisi yang diperbolehkan? Nah, aturan seleksi itu gini. Aturan seleksi itu delta alfa sama dengan 0, plus minus 1 kan? Terus delta S sama dengan 0. Delta apa lagi tuh? Delta ini yang delta sigma sama dengan 0. Terus delta ininya berarti sama dengan 0, plus minus 1.
Terus habis itu yang diperbolehkan dari G ke U atau U ke G, dan dari plus ke plus atau min ke min. Ini kan min ke min, plus ke plus. Ya, oke. Ini lambda itu apa? Lambda itu kan analognya SPDF. Tapi kalau misalnya molekul di atomic S-nya itu jadi sigma. P-nya itu jadi P. D-nya jadi delta. F-nya jadi apaan? Gue belum lihat. Oke. Jadi sigma, P, delta, ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, ini sama dengan 1, ini sama dengan 2. Oke, nilai mutlak deltanya ya. Berarti mana pasangan transisi yang diperbolehkan? Berarti sigma plus G ke sigma plus U, ya boleh kan? Terus dari VG, dari sigma plus U ke VG, ya boleh kan? Ya udah yang B kan. Soalnya kalau misalnya yang lain-lain kan, ini G ke G salah semua, ini U ke U salah semua, ini G ke G salah lagi. Ya udah yang ini kan, yang B doang kan. Oke, nggak ada kontroversi kan? Oke, aman ya. Atau tiba-tiba ada yang ngerjain lagi terus nemunya beda lagi, ya ampun. Nggak ada lah ya. Oke, nomor 23. FXN63 min, serapan maksimum pada gelombang 305 nanometer. Deltanya berapa? Delta energi oktahedralnya berapa? Ya udah, ini tinggal gimana? Kc per lambda. Ya udah ini kan berarti tinggal 1/305 kali 10 pangkat minus 7 kan? Ya udah dapat segini. Yeay. Ini artinya apa? Artinya splitting oktahedral gitu. Jadi kan kalau misalnya ada ligan nyerang suatu metal, elektronnya bakal kontak satu sama yang lain. Ujung-ujungnya tolak menolak, terus energi yang di tempat penempelan elektronnya tersebut jadi tinggi kan. Jadi dx kuadrat dy kuadrat min y kuadrat sama dz kuadratnya bakal naik. Terus xy, xz, yz-nya bakal di bawah gitu. Tapi nih, aturan seleksinya buat transisi ini ya sebetulnya sama sih gitu, karena delta S sama dengan 0 gitu. Sama paritasnya dari G ke U, U ke G. Ini yang di bawah ini namanya T2G, terus yang di atas itu namanya EG. Nah, transisi D ke D ini aslinya nggak boleh gitu. Nggak boleh kan? Karena kenapa? Paritasnya kan sama, G ke G nggak bisa dong. Ya udah, berarti nggak boleh. Tapi bisa terjadi secara lemah asalkan suatu molekul tersebut mengalami sesuatu hal yang menghilangkan simetrisitas pada senternya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya simetrinya molekul tersebut berubah dari oktahedral ke contohnya D4H, itu transisi D ke D baru bisa terjadi gitu. Oke, gimana? Ada yang setuju atau kurang setuju? Oke ya, kalau kayak itu aku lanjutin ya. Oke, aseton memiliki puncak serapan yang kuat pada 189 nanometer dan puncak yang lebih lemah pada 280 nanometer. Berdasarkan struktur aseton, aturan seleksi dan prinsip Frank-Condon, manakah yang benar dari pernyataan berikut? Nah, yang pertama, kita tinjau dulu tingkat energinya aja, nggak usah terlalu banyak ngapal kok kayak gini. Nah, oke, kalau yang ini kan dari urutannya dari sigma, V, N, terus V star, sigma star. Nah, transisinya pertama gini, kita lihat dulu pernyataannya. Dari sigma ke sigma star, itu kan energinya lebih gede, 189 nanometer, berarti
cukup appropriate ya. Tapi kalau misalnya dari sini harusnya panjang gelombangnya lebih kecil lagi, cuman berapa puluhan nanometer apa cuma 100 nanometer lebih sedikit doang. Jadi nggak di 189. Jadi yang ini salah ya. Yang sigma yang V ke V star betul. Terus yang 280 itu panjang gelombangnya lebih panjang, berarti energinya lebih sedikit. Energinya lebih sedikit berarti N ke V star. N ke V star dari gugus CO. Nah, ya udah kan. Berarti jawabannya 1, 3, dan 5. Nah, N ke V star ini transisi terlarang yang dapat terjadi karena adanya vibrasi molekul. Ya iya kan. Kalau misalnya terjadi vibrasi berarti simetri yang berubah, berarti nggak terlarang lagi dong. Nah, kalau misalnya kayak gini, kenapa kok terlarang? Karena gini nih, bentuknya kan kayak gini nih. Terus yang satu di sini nih. Yang satu, jadi yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Ya, nggak bisa interaksi tuh, kalau kayak gini. Terlarang. Makanya kenapa transisinya kok kayak lemah banget gitu. N ke V star gitu. Oke? Ada yang masih bingung atau kurang setuju atau kontroversi? Aman ya. Alhamdulillah. Oke. 25 sekarang. Ini tinggal dimasukin kalkulator aja sih. Nah, perbedaan populasi di antara kedua keadaan spin diasumsikan sebagai berikut. N alpha min N beta sama dengan N terus apa nih, ini konstanta ini, terus dikali H bar dikali konstanta giromagnetik atau magnetogirik dikali H bar kali B0 per 2 kT. Ya udah, ini tinggal masukin kalkulator aja lah ya. Ketemu ntar jawabannya 127,45. Kayak ini tinggal ininya doang yang itu dihitung. Nah, TMS itu jadi referensi buat spektrometri NMR. Nah, cara ngitung chemical shift itu gimana? Gini, kalian bisa ngitungnya pakai cara kayak gini. P min V0 per V res, di mana V resnya itu adalah itu frekuensi resonansi suatu mesin tersebut. Kalau enggak, V min V0 per V0. Nah, frekuensinya yang V0 itu digunakan kalau misalnya ini nih kayak nggak beda jauh gitu. Jadi kayak frekuensi resonansinya bisa dianggap sama seperti V0-nya gitu. Nggak beda jauh sih sebenarnya. Nah, ya udah. Ini dikali 10⁻6. Apa dah? 0,0025 kali 10⁻6. Jadi geseran puncaknya adalah 5,00 ppm ya. Oke. Nah, nomor 27 ini juga tinggal masukin rumus lagi. Nah, nilai G value ini sebetulnya mendekati 2. Biasanya 2,0023 gitu. Tapi ternyata di kasus ini ternyata dapatnya 1,9886 gitu. Jadi ya nggak masalah lah selama mendekati 2 gitu. Oke. Nomor 28, weight of configuration-nya ya, ini berarti tinggal jumlahnya berapa nih? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Berarti 3 tambah 4, 7 tambah 6,
13 tambah 4, 17 tambah 2, 19 tambah 1, 20. 20 faktorial. 20 faktorial per, ini difaktorialin semua. Dapat deh. 1,1 juta, berapa nih? 1 triliun nih, 1 triliun 466 miliar berapa, jadi berat banget. Jadi ini adalah konfigurasi dengan salah satu yang paling berat gitu. Jadi paling mungkin terjadi gitu. Kalau misalnya sistemnya dibikin gitu. Oke. Terus nomor 29. Nah, fungsi partisi itu gimana? Dimulainya dari energi relatifnya gitu. Jadi nilai EI yang digunakan pada fungsi partisi ini adalah energi relatif terhadap tingkat awalnya gitu. Jadi contohnya kalau misalnya aku punya particle in the box, n kuadrat h kuadrat per 8 ml kuadrat energinya. Nah, berarti energi relatifnya kalau digunakan terhadap referensi awalnya ini berarti sama dengan n kuadrat min 1 h kuadrat per 8 ml kuadrat. Gini. Fungsi partisinya itu gini nih. Kalau misalnya digunakan pengen bikin fungsi partisi yang kayak gini. Nah, tapi contoh lagi ya. Kalau misalnya energi apa ya contohnya? Vibrasi lah ya, vibrasi. E0-nya vibrasi kan berarti setengah HV ya. Berarti EI-nya sama dengan N tambah setengah HV min setengah HV. Berarti NHV gitu. Nah, kalau yang ini kita udah dikasih tahu kalau fungsi partisinya ini energi awalnya itu adalah 0 gitu. Energi awalnya adalah 0, ya udah kita nggak usah ngitung energi relatifnya karena kalau direlatifkan terhadap ini energinya tetap 0 gitu kan. Tetap sama aja sama energi yang awalnya kan ini. Ya udah berarti tinggal 1 tambah E min 2 E pangkat min 2 beta epsilon tambah E pangkat min 4 beta epsilon gitu. Ya udah, kalau misalnya udah dapat ini kalau diaproksimasi gimana? Ya udah berarti ini jadi 1 per 1 pangkat min E pangkat 2 beta epsilon. Gimana semuanya? Setuju dengan yang ini? Setuju. Atau, Setuju. Lanjut. Nah, Maaf, mau nanya. Kenapa nggak bisa? Oke, kenapa? Itu kenapa bisa kenapa bisa jawabannya D ya? Aproksimasi itu nggak sih 1 per 1 min E pangkat min X. Jadi E pangkat min X sama dengan apa nih, Wir? Deret apa nih, Wir, namanya, Wir? Iya, Taylor Maclaurin kan? Iya, tambah X kuadrat kan? Ya udah. Bentar Arya. Tapi itu kan kali ke dalam untuk bukannya bener juga infinite yang series C. bukannya? Maksudnya Iya kayak sih. hingga masalah ini kan berhingga gitu. Jadi nggak bisa diaproksimasi kayak gitu dong. Iya sih, harusnya emang kayak gitu sih. Cuman ya Mungkin coba periksa yang C deh. Gua kemarin C sih. Ya Arya kemarin maaf Arya. Iya, pas dikaliin ke dalam dia jadi bener gitu kan. Pangkat min 4. Iya. oh iya, mabok gua. Astagfirullah. Itu juga seper jadi. Bentar. Oh iya. Tadi kenapa kok gue ngejawab yang ini? Karena gue ngiranya ini kayak di luar gini nih. Makanya kayak gue kan bingung kayak, lah ini kok ada duanya? Kok nggak ada duanya di depannya? Ya udah. Tapi ketika kita masukin, jawabannya bener. Nah, bener kata Wira yang tadi. Ini dari Taylor Maclaurin ini cuma dipakai kalau terhingga. Makanya gue juga heran juga sama jawaban gue sih, kayak kenapa kok kayak gitu. Ya bener ya. Jadi yang tadi tuh ya gitu lah. Oke.
Tapi kalau misalnya energinya tak terhingga, tapi dikasih tahu EI sama dengan EI sama dengan itu 2E dikali I, ya ini sah-sah aja pakai rumus yang ini gitu. Oke? Oke ya, 30 ya, 30. Manakah yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut? Nah, ini udah jelas-jelas ini gambar kopas dari Google. Ini kopas dari internet. Terus dijadiin soal ujian. Cuman ya gitu. Nih gambarnya dari Wikipedia kan ini. Nih, jadi kalau misalnya ada insulation yang tetap itu punya. Terus kalau misalnya ini kan N-nya kan beda-beda ya. N-nya kan beda-beda ya, yang 33, jadi kalau N-nya tetap ya salah. Terus kalau misalnya yang ini tekanannya dibikin tetap. Jadi tekanan koreksi buat tekanan luarnya enggak. Jadi tekanannya udah dikasih kebanyakan dari weight-nya, jadi nggak terlalu terefek tekanan luar gitu. Nah, terus kalau ini udah dikasih weight, dikasih tekanan, dikasih piston, dikasih insulation gitu. Nah, jadi tekanannya udah jelas tetap, jumlahnya tetap, tapi kalau misalnya dikasih insulation, kalau misalnya tekanan tetap, perubahan energi pada tekanan tetap kan, namanya itu kan, delta H kan, berarti delta H-nya tetap gitu. Volumenya bisa berubah-ubah sih harusnya. Ya nggak sih kan? Nah, sementara kalau ini kan nggak ada spesifikasinya tekanannya tetap kan, ya udah berarti entalpi aja kan gitu. Oke, gimana? Dan kurang setuju? Kontroversi lagi nih, aduh. Udah gambarnya kopas gini kan masih kontroversi banget kan? Aman. Ini beneran Ini aman. macet kok. Ini aman kok, ini aman. Iya. Oke. Kalau begitu, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah datang pada tutorial kali ini. BTW besok mau tutorial lagi nggak nih? Halo? Kalau ada soal mah nggak? Yaudah ya, besok malam ya. Kita meeting lagi ya kalau bisa. Nanti aku siapin soal-soalnya dulu ya. Oke, kalau misalnya kayak gini, aku memohon maaf buat segala macam kontroversi yang ada dan tetap semangat semuanya. Selamat ujian.